Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Saatnya Allah Turun Tangan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan juga karena anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, kita semua hafal cerita tentang Yunus yang pernah berada di dalam perut ikan. Bahkan ada lagunya tentang Yunus di perut ikan ini. Saudaraku, ketika Yunus dengan terencana dan dengan sengaja melanggar perintah Tuhan, maka dia mengalami masalah yang serius, sebuah bencana yang bisa menyebabkan kematian. Bahkan mungkin sudah dianggap mati karena Yunus dilempar ke dalam samudra, kemudian Yunus dimakan ikan besar dan berada di dalam perut ikan. Di saat situasi yang sudah kritis dan yang rumit itulah, Yunus menyadari akan kesalahannya. Dia berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dia mengangkat tangan, tanda menyerah pada Tuhan. Di saat Yunus angkat tangan inilah, maka Tuhan turun tangan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata. Karena mukjizat terjadi, Yunus tidak mati dan Tuhan membawa Yunus kembali kepada rencana Tuhan, pada rancangan Tuhan. Yunus dibawa kembali menuju ke Niniwe. Saudaraku, ketika kita dalam situasi yang sudah kritis, angkatlah tanganmu sebagai tanda engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan berdoalah dengan segenap hatimu untuk mohon pertolongan Tuhan. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudaraku, saat kita berada dalam kesulitan, kita pasti merasa lemah dan merasa tidak berdaya lagi. Rasanya dunia seakan runtuh di hadapan kita. Namun kita sebagai orang percaya, kita memiliki satu pegangan yang kuat, yaitu kebenaran Tuhan akan pertolongan pada kita. Tuhanlah harapan kita. Tuhan selalu siap dalam menolong kita dalam segala kesulitan yang kita alami. Dalam kisah Yunus ini, kita melihat bagaimana Yunus berdoa mohon pertolongan Tuhan saat ia berada dalam perut ikan. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe, memberi peringatan kepada orang-orang Niniwe. Namun Yunus lari dari panggilan Tuhan karena ia tidak ingin melihat Niniwe diselamatkan. Niniwe menjadi bertobat, dia tidak ingin. Akibatnya Yunus ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan, Yunus menyadari bahwa ia telah bersalah kepada Tuhan. Ia pun berdoa mohon pertolongan Tuhan. Doa Yunus sangat menyentuh hati Tuhan.
Tuhan mendengar doa Yunus dan menyelamatkannya dari perut ikan yang membawanya dia kembali kepada rancangan Tuhan di kota Niniwe. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus sadar berada di dalam perut ikan dan ini adalah kondisi yang kritis baginya. Artinya, ia seharusnya mati tenggelam. Tetapi Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Ketakutan dan kesedihan Yunus yang paling besar ialah jika ia terusir selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Yunus mengakui bahwa orang bisa meninggalkan Allah karena berpegang pada berhala kesia-siaan. Namun di detik-detik akhir hidupnya itu muncullah kesadaran bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika situasi semakin memburuk, kita harus ingat kepada Tuhan. Yunus menyadari bahwa dia tidak dapat mengatasi masalahnya sendirian. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati bagi kita. Dia adalah pencipta langit dan pencipta bumi, yang berarti Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Dia juga adalah Allah yang selalu hadir dan menyertai seluruh umat-Nya. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Kita tidak perlu takut atau cemas, saudaraku, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan hikmat kepada kita untuk dimampukan dalam mengatasi setiap persoalan dan beban berat yang ada pada kita. Mari kita baca Yunus 2 ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Saudaraku, ayat 8 ini dalam kitab Yunus mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia kepadanya, ketika kita meninggalkan Dia, Tuhan tetap setia dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tuhan selalu mengasihi kita, maka Tuhan selalu menerima kita ketika kita bertobat dan kembali kepadanya. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan dengan kasih-Nya, dengan setianya menunggu pertobatan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kita dapat belajar dari kisah Yunus ini. Kita dapat berseru kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Kita juga dapat percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dimampukan menghadapi kesulitan itu. Mari kita lanjutkan dengan Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, doa Yunus ini mengungkapkan suatu pengakuannya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan baginya. Ia juga berjanji untuk membayar nasarnya kepada Tuhan.
Nats ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita semua. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita dari segala kesulitan dan juga dari segala tantangan yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja dan mengandalkan pertolongannya. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu ada bagi kita dan Dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Saudaraku, ketika semuanya sudah menjadi semakin memburuk, maka teringatlah Yunus kepada Tuhan. Kata teringatlah merujuk pada kesadaran baru dalam batin Yunus, bahwa sekalipun Allah tidak tampak, tetapi Dia Tuhan hadir secara nyata di dalam dan di sekitar kesusahan hidup yang membelitnya saat itu. Maka Yunus beroleh kekuatan baru untuk bangkit dan berseru kepadanya. Sekalipun tubuhnya saat itu masih terbelenggu di dalam perut ikan, tetapi jiwanya sudah terbebas. Dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih itulah Yunus menaikkan doa syukur serta nasarnya kepada Tuhan yang membebaskannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika sekarang ini engkau sedang dalam kondisi yang sudah tidak berdaya lagi, segeralah ambil tindakan sekarang juga. Ingatlah Tuhan, ubah hidupmu dengan cara kembali ke jalan Tuhan dan berdoalah, mohon pertolongannya. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah datang pertolongan untuk kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, di mana semua isi dunia dan dalam kekuasaannya. Dan hanya di dalam Dia selalu ada pertolongan untuk kita. Jadi saat kita mengalami persoalan dan tantangan yang berat, janganlah engkau pernah menjadi menyerah atau engkau menjadi bimbang. Tetaplah teguh karena Yesus adalah jaminan hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti sekalipun, namun yakinlah dan percaya saja bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan dalam menolong kita, meskipun itu di luar akal kita atau bahkan kita tidak terpikirkan sama sekali. Maka dari itu, milikilah iman bahwa ketika dahulu Yesus sudah menolong kita, maka saat ini pun akan sama. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan yang masa akan datang. Pertolongan Tuhan tetap tersedia bagi kita ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan memohon pertolongan dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, naikkan doa, dan Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menolong engkau. Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap masalah dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Oleh karena itu saudaraku, saat menghadapi apapun, jangan menjadi cemas. Tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Jika engkau mengandalkan kekuatanmu, maka engkau akan jatuh tergeletak. Tetapi ketika kita sudah tidak berdaya dan kita minta pertolongan Tuhan, kita menyadari bahwa kekuatan
itu hanya datangnya dari Tuhan. Mohonlah kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Sebab hanya orang yang kuat yang akan mendapatkan pertolongannya. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan yang baru, dan semuanya itu dalam kepastian janji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih sayang, hari ini kami datang kepadamu untuk bersyukur atas penyertaan dan pertolonganmu yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, dan hanya di dalam Engkau saja selalu ada pertolongan bagi kami. Tuhan, kami sadar bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Kami sering menghadapi berbagai persoalan dan juga tantangan. Namun kami percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami. Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap teguh di dalam iman kepadamu. Bahkan di saat kami sedang mengalami kesulitan sekalipun, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan pertolonganmu dan jangan pernah menjadi menyerah. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.